Para pemirsa yang saya hormati, kita berjumpa kembali dengan kegiatan Yayasan Raket Prasojo, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara. Nah, para pemirsa yang saya hormati, ketika beberapa waktu yang lalu kita roadshow ke lereng Merbabu, ketemu dengan Romo Wiku, terus ke Jakarta Selatan, ketemu dengan sesepuh biku seluruh Indonesia. Setelah itu kita ke Pantai Selatan, ketemu dengan Ki Ageng Sridadi. Nah, sekarang kita di Kota Kediri, tepatnya di daerah Ndoko, Ngasem, Kabupaten Kediri, di rumahnya Bopo Purwito. Nah, para pemirsa, mumpung kita di Kediri, kita ketemu saudara-saudara kita yang di Kediri, kita akan membahas ini tadi. Diskusinya agak panjang tadi untuk menemukan tema yang disepakati. Mulai dari tema usulan Pak Suyatin Grogol itu nandur ngunduh. Terus tema yang diusulkan Pak Darmaji tadi, kalau kita sudah punya sendiri kenapa pinjam? Nah, akhirnya kita mengerucut dengan tema jejuluk Kinaryo Suwuk. Jejuluk itu adalah nama. Ini memang ada keterkaitan yang diusulkan Pak Darmaji. Kalau kita sudah punya, kenapa pinjam milik orang lain? Selama ini disadari atau tidak, masyarakat Jawa ini kalau ketemu temannya selalu bertanya, asmone jenengan sinten? Kita tidak sadar kata asmo, asma ini dari bahasa Arab. Loh, kalau kita sudah punya sendiri, kenapa kita harus pinjam gitu? Apa dalam bahasa asma itu, dalam bahasa Jawa itu apa? Adalah jejuluk. Kalau bahasa Jawa Nguko itu adalah nami. Kromo Madya Tenger, panjenengan kaparingan tenger sinten. Kenapa kok depannya harus panjenengan kaparingan? Karena yang berhak memberi nama itu cuma orang tua kita. Nah, orang tua kepada kita itu maringi. Tapi kalau kita kepada orang tua, nyaosi. Itulah sebabnya orang Jawa tidak ada yang berani memanggil dan memberi nama Tuhannya. Kenapa? Karena Tuhan kita bukan anak kita. Sehingga orang Jawa tidak berani memberi nama, karena yang berhak memberi nama itu orang tua. Jadi jejuluk Kinaryo Suwuk. Kinaryo itu adalah sarana. Suwuk itu adalah suwuk itu di atas doa. Kalau doa itu karakternya masih meminta-minta, nyuwun. Sementara dalam kasanah budaya Jawa juga tidak boleh minta-minta. Suwuk ini adalah lebih menekankan kekuatan vibrasi alam. Jejuluk Kinaryo Suwuk. Sehingga di sini akan kita bahas, akan kita kaji, ya. Supaya kalau kita memberi nama kepada anak turun kita itu tidak sembarangan. Kita udah punya nama hebat-hebat, kenapa kita harus pinjam nama dengan bahasa orang lain? Seperti Presiden Jokowi, nama cucunya Jan Etes. Ini kan bahasa Jawa, juga keren lagi. Nah, ini sebelum kita membahas lebih lanjut, ini saya minta Pak Darmaji selaku orang Kediri mewakili bolo-bolo Kediri, karena tadi Pak Purwito saya minta untuk mewakili tuan rumah, diserahkan ke panjenengan. Monggo Pak Darmaji memberikan sambutan atau atur pambagio arjo kegiatan ini, kedatangan ini, atau memberikan masukan atau pertanyaan terkait tema kita hari ini, jejuluk Kinaryo Suwuk. Silakan Pak Darmaji. Matur mbah nuwun.
kasih atas waktu yang diberikan pada kami berkaitan dengan apa jejuluk Kinaryo Suwuk. Suwuk niku itu bisa dimaknai mantra mungkin. Japa. Japa mantra. Karena di bahasa Jawa itu ada dasanama atau apa Pak, kata padan kata itu banyak. Seperti halnya dikatakan dengan nama seseorang, itu pasti orang tua kita akan memilihkan nama yang ada maknanya. Artinya asmo kali maaf ini nggih. Mungkin kalau pendengar asmo mohon nggih. Ya, karena kata asmo itu dari bahasa Ibrani betulnya. Tapi untuk gurite nggih, asmo Kinaryo Jopo. Nggih. Tapi kata singgang dawuhne ya seperti yang dikatakan dengan Pak Trimo, jejuluk Kinaryo Suwuk. Itu mungkin lebih ditekankan atau dipopulerkan demikian. Agar sastra dan budaya Jawa yang sudah tenggelam ini bisa kita angkat. Siapa yang mengangkat? Ya kita ini. Inilah yang namanya hari abad kebangkitan dari Sabdo Palon. Bukan rohnya Sabdo Palon itu bangkit, enggak. Orang-orang yang seinergi dengan Sabdo Palon inilah yang bangkit. Yang bangkit ini. Jadi kita itu diberi sebuah warisan dari para leluhur, seperti mungkin kalau nanti saya salah atau keliru mengatakan atau mengucapkan, mohon Pak Trimo memberi satu ralat. Kalau nggak keliru, kurang lebihnya demikian. Besok lamun wis ono besok priyane ya. Swidak windu tanah Jawa tak jaluk. Besok kalau udah 60 windu, tanah Jawa tak jaluk. Nah, pada saat ini wayahe jaluk, sing jaluk niku kudune anak putune. Seharusnya anak cucunya seperti kita itu membiasakan diri untuk berlaku dengan tata cara Jawa, tata krama Jawa, dengan budaya Jawa, sehingga tanah Jawa ini benar-benar akan menjadi pusat pusat peradaban dunia. Ini pernah saya baca memang. Besok ini saya bahasain Jawa nggih Pak nggih ruyen. Lamun wis ana tulisan ning awang-awang tanah Jawa bakal kuncoro Bali koyok wingi uni. Kula rumiyin saya dulu nggak percaya. Apa iya ya ada tulisan di awang-awang. Ternyata terbukti adanya HP. Tanah Jawa ini akan mulai mengibarkan panji-panjinya lagi. Kuncarane tanah Jawa akan kembali pada abad ini. Kasihan anak cucu kita nanti kalau tidak bisa mengetahui hal seperti ini, maka ini sebuah kewajiban, sebuah tanggung jawab kita untuk melestarikan, ngudal-ngudal, membongkar atau menggali tepatnya masalah sastra dan budaya. Kalau sastra dan budaya Jawa ini akan terangkat lagi, otomatis sudah bisa dipastikan tanah Jawa niku Bali koyok wingi uni, kembali seperti yang dulu-dulu. Semanten, sekian dulu Pak Darmaji. Barangkali yang hadir bisa mewakili pemirsa di seluruh Nusantara untuk memberikan pertanyaan atau masukan. Silakan, mulai siapa dulu? Oh, silakan kenalkan namanya juga dari kenal pemirsa lain. Perkenalkan, nama saya pemberian orang tua Yusef Romi Ermawan. Karena mungkin dulu itu dan sampai sekarang di KTP karena ditulis Katolik ya dari situ. Saya mau nanya arti dari nama saya Yusef Romi Ermawan. Itu kalau yang jelas Yusefnya ini setelah saya SMA itu kok kayaknya membuat saya tidak bebas bergaul ya. Jujur, tapi itu pemberian orang tua yang selalu saya syukuri. Yusef, oh gue Kristen. Jadi akhirnya langsung orang bisa, oh gue Kristen.
Jadi mohon pencerahan untuk arti nama saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Yosep Romi Irmawan. Ada lagi Pak Heru, silakan. Rahayu. Nama saya pemberian orang tua itu Heru Suwito. Iya. Tetapi sudah kebiasaan orang Jawa bahwa nama kecil dan nama dewasa itu biasanya berubah. Itu kebiasaan orang Jawa dulu. Karena leluhur saya itu dulu adalah Wijoyo, sehingga ketika saya sudah menganjak dewasa, nama saya Heru Suwito Wijoyo sekarang ini, gitu. Dan saya mau tanya ini Romo, kira-kira arti dan makna nama tersebut kira-kira apa? Mohon diperjelas dan dijabarkan Romo. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Heru. Mas, mau ada tanya? Sampun. Atau ibu-ibu mewakili Bu Heru, monggo. Biar ada ngaten nggih. Terima kasih Mas Yosep sama Pak Heru Suwito. Untuk Mas Yosepnya, saya tidak menyarankan harus ganti nama. Walaupun namanya ini nama dari bahasa Eropa. Kenapa? Karena di dalam budaya Jawa, yang berhak memberi nama kita kan orang tua kita. Sehingga walaupun ada orang yang diberi nama orang tuanya itu mamanya Tomblok, kadang-kadang yang setelah dewasa kan malu, jenengku kok Tomblok. Atau ada dulu tuh diberi nama Cikra. Nah setelah dewasa kan kadang-kadang malu. Nah itu tidak perlu malu dan tidak perlu diganti. Ini ada kisah nyata. Tapi supaya tidak menjadi fitnah, namanya saya samarkan. Beliau ini asli kebetulan dari Tulungagung Pak Heru, sekarang di Malang. Dulu beliaunya adalah pegawai pabrik gula. Beliaunya punya toko bangunan. Istrinya bidan. Ini bisa kaya raya. Setelah itu beliaunya ini karena amanat agamanya, ini dia melakukan ritual agama tadi. Setelah melakukan ritual agama tadi, dia ini namanya diganti. Karena malu, namanya kok nama Jawa. Dia lupa kalau di dalam budaya Jawa itu yang berhak memberi nama itu orang tuanya. Namanya awalnya nama Jawa, bagus sebenarnya namanya. Tapi setelah melakukan ritual keagamaan tadi, dia berganti nama. Berganti nama sesuai konteks keagamaannya tadi. Nah setelah itu saya melihat beliau ini toko bangunannya bangkrut. Sekarang udah tutup malah. Bangkrutnya udah lama. Beliaunya sakit-sakitan. Kemarin itu pas saya dari mana ya bareng dengan kameramen Mas Puji itu dia jalan tuh tuyuk-tuyuk, dia sakit-sakitan. Ini barangkali kena tuahnya orang tuanya, barangkali. Ini kisah nyata. Padahal kalau dipikir istrinya bidan loh, ahli kesehatan, orang medis loh. Sehingga ke Mas Yosep saya tidak menyarankan ganti nama. Syukuri saja. Tapi kalau memang mau ganti nama, kecuali dengan catatan kedua orang tuanya masih ada. Minta keikhlasan orang tuanya untuk memberi nama Jawa. Tapi kalau orangnya udah meninggal, ya jangan. Udah meninggal semua, enggak boleh, jangan. Nah kalau tanya nama inilah, saya mohon maaf karena konteks kita kan budaya Nusantara lah. Ini kalau budaya Eropa saya kan nggak paham ini artinya. Jadi nama Yosep Romi Irmawan. Ini kebetulan bahasa dari Eropa semua ini. Yang belakang itu maksudnya belakang ini. Irmawannya ini. Kalau ini barangkali bisa kalau dalam sastra Jawa kan Hirnawan. Ya. Kan Hirnawan. Sehingga
nun sewu umpamanya Pancasila kita ya, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dalam bahasa Jawa kuno itu kan Hesa, Hana Caraka, Hesa. Kalau bahasa Jawa kuno, Hesa artinya tunggal. Tapi dalam perjalanan sastra, hanya kan sekarang seolah-olah seperti hilang, akhirnya menjadi Esa. Jadi ketika bicara konsep ketuhanan, leluhur kita itu sudah luar biasa. Leluhur kita itu paham betul kalau Tuhan itu tidak satu. Karena Tuhan itu tidak terbilang. Sehingga ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang Maha Eka. Kalau seandainya leluhur kita itu menganggap Tuhan itu satu, tentunya ketuhanan yang Maha Eka, bukan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau ada yang mengatakan Tuhan itu satu, kalau menurut saya malah merendahkan Tuhan. Tuhan kok terbilang? Seperti saya tanya ke Pak Heru garwane pinten, istrinya berapa? 1. Terbilang karena memang materi. Sepeda motornya berapa? 1. Materi terbilang. Apakah Tuhan itu terbilang? Tidak. Sehingga kalau ada sebuah keyakinan yang berprinsip Tuhan itu satu, ya itu kalau menurut saya malah dipertanyakan konsep ketuhanannya. Tuhan itu tidak satu, Tuhan itu tidak terbilang. Tuhan itu Esa. Esa itu tunggal. Jadi kalau Hernawan, ya. Di KTP Ernawan. Oh, Ermawan. Oh, dari Herma, ya. Her itu artinya air. Her, lajeng Tirta, Re, W, ini bahasa Jawa kuno artinya. Kalau Tirta itu bahasa Jawa Kromo. Kalau Her, Re, W itu bahasa Kawi. Bahasa Sengkerta juga sama, itu artinya air. Barangkali orang tuanya Mas Yosef ini menginginkan supaya anaknya nanti menjadi sumber kehidupan. Karena air itu kan sumber kehidupan. Tidak ada makhluk hidup apapun yang bisa hidup tanpa air. Walaupun itu tumbuh-tumbuhan. Apalagi manusia. Sehingga dengan konteks jejuluk Kinarya Suwu. Nama adalah Suwu itu di atas doa malah. Jadi memunculkan, memancarkan energi. Supaya lebih cepat terwujud keinginan kita. Barangkali orang tua Mas Yosef menginginkan anaknya menjadi sumber kehidupan untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan masyarakat. Nah, kalau sampai detik ini Mas Yosef belum bisa menjadi sumber kehidupan, ya berarti Mas Yosef belum menjalankan amanatnya orang tua. Tapi saya yakin saat ini minimal Mas Yosef sudah menjadi sumber kehidupan minimal keluarganya. Apalagi dalam tata krama Jawa, aku nek wong lanang kan kudu niku makani, ngayemi, ngayomi, ngomahi. Nah, paling tidak kan sudah menjadi sumber kehidupan untuk keluarganya. Ini istrinya hadir kan gitu. Mbak E dikasih belanja tiap bulan, tiap hari. Nah, berarti sudah jadi sumber kehidupan ini. Oh ya, ini Pak Purwito selaku tuan rumah memanggake kali disambi biar nggak kaku sambil ngobrol sambilan biar enjoy. Nah. Lajeng ke pertanyaannya Pak Heru Suwito. Ada nama kecil, nama tua. Saya menjadi ingat, saya pernah mempelajari tentang ini rencana jadi konteks tersendiri dari menjadi tema tersendiri tentang nama tua. Jadi di dalam tradisi Jawa itu ada nama tua. Jadi orang yang sudah menikah itu diberi nama tua. Ini sebenarnya adalah sebuah sebuah konsep supaya mengantisipasi perselingkuhan. Karena ketika bicara tentang konteks pernikahan, mohon maaf, ajaran dari Dayo ini cenderung inklusif. Entah itu pemberkatan di sebuah gedung ataukah di sebuah rumah. Ini konteksnya inklusif. Yang otomatis yang jadi saksi kan cuma yang ada di rumah tadi.
Tetapi kalau konteks pernikahan di dalam budaya Jawa, orang yang menikah itu satu. Ini biasanya calon manten lanang, ini belum pengantin, masih calon. Ini kudu dikirap keliling kampung. Terus di tempat-tempat pedanyangan punden, ini manten tadi harus berhenti berdoa di situ. Ini barangkali saya masih kecil, tahun 70-an, 80-an itu masih ada. Nggak tahu kalau sekarang. Pak Pur pernah ngalami gitu? Datu manten diarak? Oh enggak. Ini saya di Jawa Tengah sana, di Solo itu mengalami itu masa kecil saya. Jadi calon manten itu diarak keliling kampung. Ketika di punden itu harus ritual di situ. Harus sembahyang di situ. Harus memuja leluhur di situ. Bukan menyembah loh ya. Memuja dan menyembah itu beda. Ketika diarak tadi ini kan sebuah pengumuman. Kilo si A ikian bojone si B, mantune si C. Wong sak kampung itu tahu semua. Beda dengan ajaran dari Dayo tadi kan cuma konteksnya satu rumah. Saksinya ya cuma di rumah itu. Bahkan ada ajaran mengatakan untuk nikah itu saksi minimal 2. Jadi kan tidak ada, sehingga nun sewu kalau saksi semakin sedikit itu kan semakin nun sewu gampangannya metu komah ngaku Joko meneh kan iso. Yang perempuan juga gitu, di keluar dari rumah dia ngaku janda bisa. Tapi kalau konteks tadi dikirap tadi, diumumke, di situ dia minta restu leluhur ke punden. Di situ dia juga minta restu ke masyarakat. Di situ dia diumumkan, oh si A ini bojone si C, mantune si E. Nah. Otomatis apa? Mamanya, non saya ini perempuan mamanya. Orang ketemu ini kan, oh ini bojone kae wisan. Otomatis kan konteks perlindungan perselingkuhan itu lebih kuat supaya tidak terjadi perselingkuhan. Nah setelah itu ditemokni. Sing nemokni niku kalau perempuan harus wanita yang sudah luas, yang sudah tidak menstruasi. Saat ini banyak para perias yang kena tuahnya pengantin. Ini nanti saya bahas tersendiri tentang tuah pengantin. Banyak perias ini kawin cerai. Atau pernikahannya itu pasti rumah tangganya nggak harmonis karena kena tuahnya pengantin. Calon pengantin ini kan nun sewu yang namanya masih remaja, ini kan nafsunya masih membara tuh. Kita semua pernah muda. Usia remaja ini wah nafsunya menggebu-gebu membara. Nah, seharusnya yang mempertemukan dua nafsu ini kan orang yang sudah mampu mengendalikan nafsunya sendiri. Nek wong Jawa ngarani wong wedok sing wis luas. Atau sesepuh kampung kalau laki-laki. Nah, saat ini banyak perias usianya masih muda. Karena dia perias terus dia nemokni manten. Ini kena tuahnya pengantin akhirnya kawin cerai. Atau rumah tangganya penuh perselingkuhan, nggak bisa harmonis. Nah setelah temu, lah ini baru pengantin. Sebelum temu masih calon pengantin. Ini juga banyak pembawa acara kadang-kadang panotocoro itu belum bisa membedakan kapan diceluk calon pengantin, mana sudah menjadi pengantin. Nah setelah itu terus diberi nama tua. Dalam era saya sudah tidak ada lagi tradisi itu. Saya juga rasanya prihatin. Jadi yang seperti katakan Pak Darmaji tadi, semakin hari tradisi kita semakin tergerus, terdegradasi. Tapi saya masih ingat bapak saya. Bapak saya itu nama kecilnya namanya Mul Marimin. Setelah menikah itu namanya Mulyo Parjono. Terus Pak Lik saya ini namanya Slamet. Setelah menikah namanya Sastro. Nama tua. Dengan pemberian nama tua ini juga dengan kesakralan. Jadi bukan sekedar ganti nama gitu. Sehingga dengan nama tua ini pun juga menjaga perselingkuhan. Umpamanya seseorang tadi rumahnya Kediri pergi ke Surabaya atau ke Jakarta. Kalau tradisi ini masih hidup, terus dia mengenalkan diri. Loh iki jeneng tuwa, oh berarti wis ndek bojo. Berarti apa? Ya otomatis menjaga perselingkuhan gitu loh. Tapi kalau sekarang kan enggak gitu loh. Jadi namanya waktu perjaka namanya Pak namanya Darmaji. Udah nikah ya tetap Darmaji. Jadi ke Jakarta gitu ngaku gak di bojo ya bisa gitu loh.
Tapi kalau tradisi dengan nama tua tadi, orang udah kalau tradisi ini tetap kuat kan otomatis, oh ini jeneng tua, oh berarti wis ndek bojo. Udah punya istri. Oh ini sudah punya suami. Dan nama tua tadi ini dipakai kedua belah pihak. Sehingga sebagai contoh nun sewu, bapak saya namanya Mulyo Parjono, nama tua. Itu tetangga, masyarakat, itu nyari nama ibu saya tidak akan ketemu. Ketemunya ya nun sewu Mbah Mul wedok, Mbah Mul estri, Mbah Mul putri. Namanya hilang. Sehingga ketika dia nun sewu ibu saya pergi, mamanya asli Solo, pergi ke Surabaya, otomatis dia akan mengatakan namanya Mulyo Parjono, bukan nama masa kecilnya tadi. Ibu saya namanya nun sewu namanya Supami. Ya, Ibu Mulyo Parjono, Ibu Heru Suwito. Dengan cara itu juga menjadi sebuah pagar. Orang mau goda, oh enggak bisa, ini udah punya suami. Ya. Tapi kalau tetap memakai nama kecil, nama perawan, orang goda kan nggak salah. Oh ini berarti belum punya suami, namanya masih nama waktu perawan gitu. Ya. Ini hebatnya tradisi kita. Ada nama tua. Nah sayangnya tradisi pemberian nama tua ini juga sudah hilang. Seperti halnya tadi dukun manten tadi sekarang sudah hilang. Saya beberapa waktu yang lalu sudah mulai memunculkan lagi dukun manten. Orang tua waktu itu pernikahan putranya teman anggota kita mau menikah. Terus saya cerita ini dia tertarik. Pak Neyan kalau begitu saya ingin anak saya nanti sing nemok niki dukun manten. Lah saiki golek dukun manten nang ndi? Rata-rata perias masih muda-muda. Akhirnya dia punya saudara nun sewu wis sepuh, piantun putri. Saya tanya, Bu, sampun luas? Oh, sampun Pak. Ini udah ndak men, udah nggak menstruasi. Jenengan dados dukun manten nggih. Waduh, saya ndak bisa Pak. Nanti dongane tak wuruki ya. Corone tak wuruki. Nah, saya bisa memberi pelajaran itu karena saya belajar dari serat-serat kuno tadi. Sebenarnya saya juga nggak bisa. Dan saya jadi dukun manten juga nggak boleh. Wong saya masih muda gitu loh. Akhirnya si ibu tua tadi tak wuruki. Cara-caranya begini. Nah, perias ini termasuk waktu nun sewu saya mantu anak saya yang pertama. Perias saya bilang, Mbak, jenengan tugasnya cukup merias. Lain-lain nggak usah ikut campur. Periasnya malah seneng karena bayarannya podo. Gak ribet, penggaweannya dikurangi. Akhirnya saya munculkan dukun manten. Sehingga kalau di Kediri ini dan di Tulungagung belum ada dukun manten, ayo kita munculkan dukun manten. Cari wanita-wanita yang sudah luas. Nanti kalau dia nggak tahu kita ajari. Walaupun saya sendiri nggak bisa jadi dukun manten gitu loh. Karena saya masih muda. Sehingga ini tadi tradisi tentang nama tua. Mari kita munculkan kembali. Terus nama Heru Suwito. Heru ini adalah kalau Heru diputus Her dan Ru. Her itu artinya air. Ru itu suci. Tapi kalau Heru ini sesuatu yang bergejolak. Sesuatu yang bergejolak kalau Heru. Lajeng Suwito. Suwito ini adalah mengabdi. Jadi kalau dikatakan Suwito, mengabdi, pengabdian. Tapi kalau dipisah Su, Wito. Su itu baik atau indah. Wito, wit itu lajer. Wit itu lajer atau niat. Permulaan. Wit itu bisa berarti pohon, lajer, bisa berarti wiwitan, atau niat. Sehingga kalau disatukan, ini adalah air yang suci, sumber kehidupan, supaya menjadi indah.
menjadi niatan sejak awal. Karena wit itu bisa berarti pohon, lajer bisa berarti permulaan. Manapun niki wau kawiwitan jam pinten. Awit menika suatu keinginan. Karena saat ini ketika kita bicara kita sebenarnya sudah punya, tapi kenapa pinjam? Ini banyak sekali yang sastra kita yang terdegradasi. Contoh umpamanya nun sewu yang sering ya. Niku banyak orang mengatakan keranten. Keranten itu bahasa yang lucu gitu loh. Karena keranten ini kalau saya telaah, keranten itu kan dari kata karna bahasa Indonesia di Jawa nih. Akhirnya dari keranten. Sami kali ini Pak Suyatin saking lepen banon. Ini tidak boleh gitu loh. Kaliboto ya kaliboto ngoten lho. Boten dadi lepen banon. Nah ini keranten yang benar bagaimana? Keranten itu dari kata karna. Karena sebenarnya karna sendiri itu sudah resapan bahasa Jawa. Karna itu dari kata karono. Ini udah bahasa Jawa kuno. Wis gak perlu diwolak-walik akhirnya malah gosong. Dari kata karna itu sudah resapan dari bahasa Jawa. Karena inilah kehebatan leluhur kita. Ketika terjadi Sumpah Pemuda di Batavia, jangan kita berpikir seperti sekarang. Oh, dari Batak kirim utusan sekian, dari Dayak kirim utusan sekian, dari Maluku kirim, jangan berpikir seperti itu. Karena pada waktu itu ilmu komunikasi belum secanggih sekarang. Adanya Kongres Pemuda pada waktu itu adalah para pemuda-pemuda pelajar Stovia itu berkumpul. Kalau lihat itu kita harus malu. Mereka masih usianya belia, masih pelajar. Kalau saat ini seusia SMA, tapi sudah mampu menelorkan, melahirkan momen besar untuk bangsa ini. Nah, sementara saat ini anak-anak SMA masih ingusan, tidak bisa berpikir untuk kebangsaan. Ada terjadi kemerosotan SDM bangsa ini. Nah, pelajar-pelajar Stovia ini ngumpul. Pada waktu itu otomatis yang mayoritas ya tetap suku Jawa sebenarnya. Kalau seandainya waktu itu leluhur kita yang ngumpul tadi, pelajar Stovia tadi mengatakan bahasa persatuan kita bahasa Jawa, nggak ada yang nolak. Nggak akan ada yang bisa menolak. Tapi kenapa kok yang diangkat bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia? Itu pun diambil dari bahasa Melayu Indragiri Hilir, bahasa Melayu Siak. Bahasa Melayu Siak ini adalah bahasa Melayu minoritas. Bahkan bahasa dari sekian bahasa Melayu. Karena bahasa Melayu yang besar itu bahasa Melayu Minang, ini besar. Bahasa Melayu Minang itu bahasa Sumatera Barat itu besar. Bahasa Melayu Banjar besar. Tapi ini kenapa yang diambil itu malah bahasa Melayu Siak yang kecil malah. Inilah konteks ngayomi. Orang Jawa yang waktu itu sebenarnya sudah secara kuantitas ini sudah besar, tapi mengayomi yang kecil. Tetapi inilah konsep menang tanpa ngasorake. Ketika yang diangkat itu adalah bahasa Melayu yang kecil, ketika untuk mengakomodasi kepentingan perkembangan zaman, toh tetap akhirnya mengambil resapan-resapan bahasa lain. Dan yang paling banyak yang diambil adalah bahasa resapan bahasa Jawa. Salah satunya adalah karono itu tadi. Karono menjadi karna. Kepala, kepolo, nggih kepala. Klopo, yo kelapa. Karena bahasa Melayu yang kecil tadi tidak mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat yang begitu besar. Ini namanya menang tanpa ngasorake. Sehingga ketika kembali ke nama Heru Suwito tadi, ini luar biasa. Mudah-mudahan air suci, air kehidupan yang ada pada Pak Heru Suwito tadi mampu memberikan, kalau maknya jadikan satu Suwito pengabdian.
Berarti kan orang tuanya Pak Herusuwito kan mungkin, wah anakku iso besok iso ngabdi marang bangsane, marang negarane, mengabdi pada sesama. Karena kalau konteks ajaran leluhur kita ini membangun renaning tiasing sesami. Sesami di sini ini bukan sesama manusia, tetapi sesama hidup. Bisa tumbuhan, hewan dan sebagainya. Bukan sekedar sesama manusia. Kalau konteks ajaran lain kan yang diutamakan kan sesama manusia. Sehingga alam itu menjadi objek, akhirnya perusakan alam. Ajaran kita enggak, ajaran leluhur kita itu lebih cenderung sesama itu sesama hidup. Bisa hewan, bisa tumbuhan, ya, bisa juga manusia. Nah ini tadi dua hal dari Mas Yosep sama Pak Herusuwito. Ada lagi pertanyaan, Nggih? Pak Darmaji? Ada pertanyaan? Manggil rumiyin. Pak Suyatin? Ini Pak Suyatin ini jauh-jauh sering telepon, tanya sesuatu. Lah ini mumpung ketemu tuh harus bertanya. Setelah ketemu malah nggak tanya. Gimana? Ada yang ditanyakan Pak Suyatin? Dereng, belum. Pak Purwito, nggih, monggo Pak Purwito. Jauh, monggo. Rahayu. Rahayu. Terima kasih Bapak Sutrimo. Kalau di sini sebetulnya bukan pertanyaan yang saya maksud. Nggih, monggo. Atau tambahan. Lebih cenderung pada mengingatkan pada saudara kita semua. Nggih. Bahwa yang kita bahas mulai A sampai Z tadi itu sebetulnya bagian dari proyek atau yang kita bahas di awal-awal itu dayoh sing ora duwe tata krama. Nggih. Sebetulnya kan pembelokan. Nggih. Ya, pembodohan terhadap kita semua. Nggih. Jadi nyapa to lek wis duwe kok nyileh. Ya nggih. Padahal yang kita bahas tadi semua itu kita diarahkan, digiring untuk memakai cara adat tradisi budaya dayoh tadi. Sehingga kita sebetulnya cenderung dibodohkan dan seakan-akan menjas bahwa apa ya? Kita nggak punya peradaban gitu kita nggak punya peradaban atau lebih cenderung lebih kritis ekstrem. Gusti iki kok goblok men yo. Ngertine kudu ngangge cara sing A kae ben. Nek arep nyapa-nyapa di ngerteni. Jadi saya kira kok seperti itu. Jadi kalau nanti saya perpanjang, nanti teman-teman nggak ada waktu lagi. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan. Rahayu. Rahayu. Terima kasih Pak Purwito yang mengingatkan. Ada pertanyaan lagi monggo Pak Heru, Pak Mas Yosep, kalau ada yang ditanyakan tanya lagi monggo. Mas Ramadan? Nggih. Nggih. Terima kasih Pak Purwito mengingatkan kepada kita semua tentang ya, diakui itu tidak memang bangsa ini kedatangan tamu. Ini seperti tadi pagi saya menulis di medsos saya, di Facebook saya, rumah kita kedatangan tamu 2 bersaudara. Tamu tersebut itu tidak pernah akur dari sononya, dari asalnya. Dan tamu kita tersebut ini merayu saudara-saudara kita untuk diajak saling bermusuhan, bahkan saling membunuh. Hanya diiming-imingi janji fata morgana. Padahal yang mereka janjikan itu adalah milik kita yang dipinjam. Dan anehnya itu saudara-saudara kita ini kok terhipnotis. Kok kita mau-maunya loh, kita ini diadu domba. Ini ibaratnya kan begini. Saya kan ke Kediri ini kan tamu. Saya datang dari Malang ke Kediri ini tamu. Saya bersama Mas Puji. Nah, saya sama Mas Puji itu dari sononya, dari Malang sana itu nggak pernah akur.
gegeran. Nah, setelah sampai Kediri, ini Pak Darmaji, Pak Purwito, Pak Suyatin, Mas Ramadan ini kan orang Kediri. Mas Yosep orang Kediri. Loh, saya sama Mas Puji ini saling berebut. Akhirnya Pak Darmaji sama Mas Ramadan jadi boloku. Nah, Pak Purwito, Pak Suyatin, Mas Yosep jadi bolone Mas Puji. Setelah itu ini saya ajak untuk membela saya, saya benturan, musuhan. Ini berarti sing pinter dayo, sing goblok, sing duwe omah. Inilah kebodohan bangsa kita. Nah, seharusnya bagaimana? Ya dayo aja diusir minggat gitu loh. Kenapa ini tidak pernah terpikirkan pada kita? Sementara apa sih yang dijanjikan dayo tadi kepada kita yang sekiranya leluhur kita nggak punya? Loh, kita udah punya segalanya loh. Ketika dayo tadi masa dari leluhur aja belum apa-apa, belum bisa apa-apa, leluhur kita udah membuat peradaban yang luar biasa. Nah, ini kembali ke konteks kita tadi tentang jejuluk Kinarya Suwuk. Benar yang dikatakan Pak Purwito dengan tradisi ini saat ini lama-lama nama-nama orang kita, orang Jawa itu tidak lagi pakai nama Jawa. Yang pro Eropa memakai nama Eropa. Yang pro Timur Tengah pakai nama Timur Tengah. Terus lama-lama dibenturkan. Musuhan. Kalau udah musuhan ini Mas Yosep yang pro Eropa terus sama Mas Ramadan nih yang Timur Tengah, oh tak durang gini. Tak konpaten pinaten di sini. Sing goblok iku sing pinter dayo, sing goblok sing di omah, Mas Ramadan sama Mas Yosep. Seharusnya bagaimana? Ya udah dayo suruh minggat no. Ngapain di sini buat ribut aja? Ayo minggat no. Usir dayonya seharusnya. Nah, saat ini memang sudah terjadi. Coba kita kumpulkan tetangga kita, kita tulis nama tetangga kita. Ada berapa orang yang namanya nama Jawa? 2% nggak ada. Waduh, wis hujan ngeres saiki Mas yo. Enggak tinggal 2% enggak ada. Ya, tahun 80 nama-nama anak ibu kita sudah pakai nama luar. Nama luar nih. Mulai tahun 80 nih. Karena 82 itu mulai maraknya sebuah tempat-tempat ibadah. Jadi mulai tahun 80-an ya Pak Darmaji ya, nama udah mulai hilang terdegradasi ya. Iya. Karena saya menikah tahun 79 itu dengan orang tua diberi nama tua juga. Oh, ya, oh, berarti masih tradisi nama tua masih ya? Ada nama tua, nama saya ditambah Priyojatmiko. Oh, jadi nama saya Sudarmaji Priyojatmiko. Gitu. Priyo sing ganteng. Priyojatmiko itu juga ganteng, bisa gagah sebagian dah. Ini kudangan itu nama itu timang. Nama itu adalah sebagian daripada timang. Jejuluk Kinarya Suwuk. Di sini kita baru sadar setelah kita merasa kehilangan sesuatu yang aji. Merasa kehilangan. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Karena jantrane ya, perjalanan alam itu juga kita harus diciptakan demikian. Tapi kalau kita tidak akan mengubah nasib daripada tanah Jawa, ya akan terus demikian. Akan hilang. Tanah Jawa pasti sudah hilang nama. Riko untuk ukuran saya tentang masalah kembali pada sastra dan budaya yang harus selalu diangkat, selalu dibiasakan untuk melakukan apa, karena ada satu cerita gini, orang tuh kadang-kadang di tengah masyarakat kita kalau mengatakan danyang tuh sesuatu yang gaib, sesuatu yang apa yang ya sejenisnya kayak genderuwo dan sebagainya. Pada danyang itu dari kata pedanyangan. Kalau dulu itu kalau kita berkenalan gini,
Nun sewu panjenengan saking pedanyangan pundi? Nggih. Itu nun sewu panjenengan saking penduduk Nggih. mana? Nggih. Jadi Danyang itu adalah penduduk pedanyangan. Itu duduk. Terus nek enten wong sambat ngaten. Kaki Danyang Nyai Danyang sing mbawreca desa Ndoko. Tak sambat panguasamu ewang-ewang ono oleh penyambut gawe. Contohnya ngaten nggih. Sebetulnya energinya orang satu atau doanya orang satu kampung itu diminta. Saya pernah dikasih tahu dengan seseorang demikian. Jadi tidak apa ya meminta pada demit atau apa enggak. Tapi meminta pada masyarakat satu Ndoko. Tapi pada umumnya dia lakukan pada tengah malam hari. Pada saat itu masyarakat tersebut masuk di alam bawah sadar. Mungkin Pak Trimo nanti bisa menjelaskan lebih detail, lebih rinci lagi atau meluruskan. Monggo. Terima kasih Pak Darmaji. Ada lagi yang mau ngasih tambahan? Mas Yosef, silakan. Saya setelah mendengarkan pada tadi baru menyadari juga. Padahal leluhur kita itu sudah mesen dari dulu, sudah ditulis sampai terjadilah Jongko Jayabaya gitu. So titi wancine ana tamu sing nyombangane tuan rumah. Nah, tapi ya itu tadi mungkin saking nyun sewu seperti penjenengan bilang tadi, saking gobloknya tuan rumahnya apa saking pintere tamu nih dayoe sampai akhirnya dikalahkan dengan dayoe. Dengan dayoe. Diiming-imingi barang palsu. Nah, itulah. Nah, yang saya nambahi mungkin dengan pertemuan ini kita bisa melebar memberikan wawasan kepada tetangga-tetangga kita agar kembali ke leluhur kita. Itu pun tidak semudah yang saya omongkan ini, pasti banyak tantangannya. Pasti ditentang dan akhirnya nanti bahkan bisa dimusuhi. Nah, itulah seperti sekarang pada kulonun enak didengar, sekarang sudah diganti, tidak ada. Terus yang satu lagi lagu ceria, tembang bukan tembang ceria, dikait-kaitkan dengan yang apa, demit. Ada lagu sekarang, wah, kuwi lagune nyeluk demit. Padahal lagu ceria, cici cuit cuit cici. Nah, itu karena musiknya tidak memahami musik, akhirnya itu kalah dengan yang lain. Ya, itulah yang cuma nyun sewu. Saya yang baru belajar ini hanya itu aja lah. Untuk pemirsa semuanya juga dimanapun berada di Jawa maupun di luar Jawa ya. Mohon kita kembali ke leluhur kita dan tidak menyampaikan ya istilahnya dengan tetap perdamaian. Terima kasih. Terima kasih Mas Yosef. Nah, para pemirsa yang saya hormati, lembaga kita adalah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Sehingga lembaga kita bukan organisasi keagamaan dan juga organisasi aliran kepercayaan. Sehingga misalnya kita kaji bersama. Bukan konteksnya guru dan murid, kita kaji bersama. Nah, ketika kita mulai mendirikan organisasi ini tahun 95, waktu itu pendirinya adalah saya sendiri, salah satunya. Setelah itu Suwargi Pak Broto, waktu itu beliau jabatan terakhir itu sebelum pensiun adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Terus ada Kolonel Tugino, Kapus Kopat Adam 5 Brawijaya. Ada Pak Jarod Duryat Wiryokartono, waktu itu Kepala Badan Pelatihan Pertanian di Singosari. Terus ada Ignatius Suwargi Ignatius Soekarno. Beliau waktu itu menjabat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Malang. Nah, ketika kita mendirikan organisasi ini, kita sudah memahami betul bangsa ini yang sakit itu jiwanya.
Sehingga kita dijajah secara psikis. Dijajah psikis, fundamentalis berkedok agama, kapitalis berkedok ekonomi. Sehingga untuk memberikan pencerahan yang seperti diinginkan oleh, yang disampaikan oleh Mas Yosep tadi, ya kita jangan sampai napa istilahipun gawe dredah. Jangan membuat konflik baru. Kita melakukan injection psikologi. Jangan sampai membuat konflik baru. Kita melakukan penyadaran-penyadaran, injection psikologi dengan pencerahan-pencerahan seperti yang kita lakukan sampai detik ini. Dan kenapa kok kita tidak pakai bahasa Jawa? Ini ada pemirsa banyak sekali yang tanya, kenapa kok nggak pakai bahasa Jawa? Yaitu tadi, karena ranah kita bukan sekedar suku Jawa. Anggota kita ada orang Batak, orang Dayak, orang Sasak, orang Bali, dan suku-suku yang lain. Sehingga kita tidak pakai bahasa Jawa. Sehingga ketika saya pergi, sebagai contoh, pergi ke Batak, teman-teman Batak itu ingin mempelajari ilmu yang saya punya. Sampai mereka bilang, mereka kalau nyebut saya kan Pak D. Pak D, saya mau kok diajari ilmunya Pak D. Pakai bahasa Jawa saya mau. Bahkan ada calon kepala daerah itu meminta bantuan saya. Nanti saya jadi kepala daerah, Pak Sutirmo boleh ngajarkan budaya Jawa di sini. Saya katakan, loh, tujuan saya tidak ingin menjajah. Di daerah Anda punya budaya sendiri. Orang Batak punya bahasa Batak sendiri, sehingga nanti yang saya ajari adalah ilmunya, esensinya. Doanya silakan pakai bahasa Batak. Kalau saya memaksakan dengan bahasa Jawa, lah berarti saya malah menghina Tuhan. Masa Tuhan saya goblok banget cuma taunya bahasa Jawa. Sehingga pakai bahasa ibu masing-masing. Ini sehingga yang ditanyakan Mas Yosep, ayo kita terus berjuang demi bangsa ini. Tapi jangan membuat konflik baru. Memberikan kita pencerahan. Menang tanpa ngasoraki. Menang tanpa harus mengalahkan. Kita pelan-pelan kita beri pencerahan. Nah, terus untuk Pak Darmaji tentang danyang atau pedanyangan. Danyang ini nanti kita bahas lebih detail di konteks lain. Ini saya jawab sekilas. Danyang itu dari kata dahyang. Dahyang itu dari kata sedahyang. Sedah itu adalah kita memberikan persembahan. Sedah. Pasedahan polokrami kita memberikan persembahan. Yang ini adalah manifestasi Tuhan. Jadi ketika di tempat ada namanya dahyang, itu adalah tempat masyarakat di situ memberikan persembahan ketika dia bersembahyang. Dan semua warga itu biasanya melakukan persedahyangan di situ. Sehingga kalau konteksnya penjenengan dari mana, dari pedanyangan mana, ya benar. Karena setiap jangankan desa, Pak, dusun aja punya pedanyangan sendiri-sendiri kan, kalau di Jawa itu. Kalau desa kan besar, dusun itu kan kecil. Tiap dusun itu punya dahyang sendiri-sendiri. Gitu. Ini dahyang. Sudah kita bahas ya dari Pak Darmaji tentang dahyang, terus dari Mas Yosep. Ya. Nah, kembali ke tentang jejuluk Kinarya Suwuk. Barangkali ada yang bertanya, loh Pak, saya kepingin banget loh punya nama Jawa. Sebagai contoh Mas Yosep begitu. Kalau para pemirsa ingin punya nama Jawa atau nama leluhurnya lah, namanya orang Dayak ya pakai bahasa Dayak, orang Batak pakai bahasa Batak, orang Banjar pakai bahasa Banjar. Bisa enggak? Ya, dengan syarat satu, kedua orang tua Anda masih hidup. Atau begini, kita sudah terlanjur memberi nama anak kita bukan nama Jawa. Ya ganti aja. Dengan cara orang Jawa itu kalau memberi nama anaknya kan ada Slametan, ya, ada Wilujengan, ya ganti nama. Tapi bagaimana Pak, sudah ada akte kelahiran? Gampang. Prosesnya nggak lama. Bisa dirubah lewat keputusan pengadilan. Dan jangan berpikir terlalu takut, nanti di pengadilan orang yang diadili itu menakutkan. Enggak. Kebetulan anak saya kan kerjanya di Disduk Capil Kabupaten Malang. Saya pernah tanya, bagaimana memang kalau ingin ganti nama? Ya memang harus ada ketetapan pengadilan, tapi nggak ribet gitu loh. Dan itu nanti tidak akan ada masalah, umpamanya
hak waris atau aset kita tidak ada masalah. Karena ini penetapan pengadilan itu kuat secara hukum positif di Indonesia. Sehingga kalau yang belum memberi nama Jawa, ayo ganti nggak apa-apa. Jejuluk Kinaryo Suwuk. Nah, kalau kita beri nama, ya kita harus cari tahu nama yang betul-betul bisa jadi suwuk, bisa jadi pemantik doa, harapan yang baik. Karena suwuk itu bahkan di atas doa. Ya. Tinggal dari kata sugeng ya. Ini namanya sugeng malah. Oh, sugeng Ramadan. Lah kalau orang tuanya masih ada ya bisa diproses. Kalau orang tuanya jangan. Karena orang Jawa yang punya hak memberi nama orang tuanya. Kalau enggak tetap Ramadan seperti Mas Yosef, orang tuanya udah meninggal ya tetap Yosef aja. Tapi ngaten Pak ya. Akhir-akhir niki anak muda kalau kasih nama dengan anaknya itu cenderung ke Jawa. Ke Jawa, nggih. Sekarang, saya sering menemui anak-anak muda sekarang sudah gandrungi keris. Waduh, mantap. Karena keris itu bukan sebagian daripada pengaji-ngaji, tapi sebuah karya seni. Wonten. Konco paguyuban ingkang kalih kula sami ngremeni dhateng keris. Terus wonten salah setunggale sedherek nuwun sewu. Pernah tanya, Pak, nama anak saya besok bagusnya kayak apa? Oh, iya. Kasih nama Jawa. Itu ada. Mulai saat ini Jawa mulai digandrungi. Wah, mantap. Bisa dikatakan apa ya? Suntening tanah Jawa, nggih sastra Jawa niki ngrembaka. Soale dangkelane dangkelan jati, Pak. Dangkelan jati niku galihe luwih apik tinimbang bontose. Kalau yakin era ini, abad ini itu adalah bangkitnya sastra dan budaya Jawa. Saya yakin. Semoga Tuhan berkehendak nih alam semesta kebangkitan. Pak Darmaji. Terima kasih Pak Darmaji. Apa yang dikatakan Pak Darmaji itu memang saya juga ikut merasakan. Sering ketemu. Ini saya menjadi teringat ketika saya dimarahi oleh sesepuh Semeru. Beliaunya udah meninggal sekarang. Waktu itu tahun 2010, beliau memarahi saya begini. Tri, kamu itu dapat tugas dari leluhur dari alam, kenapa tidak dikerjakan? Saya waktu itu tidak mau cerita, tapi karena beliaunya itu orang waskito tahu, saya dapat tugas itu saya harus keliling Nusantara. Tugas tadi kadang-kadang lewat suara gaib, kadang lewat mimpi. Saya harus keliling Nusantara menumbuhkan, membangkitkan energi alam. Karena waktu itu tidak saya kerjakan karena keliling Nusantara itu butuh ragat gitu loh. Akhirnya setelah saya diberi pengertian tahun 2010 saya kerjakan dan sampai detik ini kita sudah 200-an tempat Nusantara, bukan Indonesia loh ya. Karena Nusantara itu kita bicara Filipina, bicara Thailand, Kamboja. Nggak cuma Indonesia. Dan saya katakan kami, bukan saya, karena yang ngerjakan ini nggak saya sendirian, bahkan selalu rombongan dan bahan. Nah, setelah tahun 2010 itu saya lihat memang bahasanya Pak Darmaji tadi bibit Jawa itu sudah mulai tumbuh luar biasa. Bahkan saya sendiri sampai heran. Saya itu tidak pernah dikte anak saya. Tapi anak saya itu membiasakan putri-putranya itu kalau manggil itu Romo. Sampai saya kaget sampean. Saya tuh tidak pernah ngajari. Jadi anak saya itu membiasakan pada putra-putrinya, cucu saya 2, putri sama putra, itu kalau membiasakan ke orang tuanya itu Romo. Dan namanya nama Jawa. Terus saya ketemu beberapa pemuda-pemuda lain, ini persis yang dikatakan Pak Darmaji tadi. Mereka udah mulai gandrungi. Cuman yang perlu kita kerjakan seperti yang dikatakan Mas Yosef tadi, bagaimana anak-anak muda tadi kita bimbing untuk supaya mereka tidak tersesat. Karena saat ini saya kadang-kadang prihatin ketika ketemu anak muda seneng Jawa ning sing disenengi mistike. Sing disenengi halusinasinya. Ini tidak boleh gitu loh. Mereka seneng ke Nun Sewu munggah gunung, ke petilasan, ke kuburan.
sukanya mistik. Ini saya prihatin gitu. Kenapa bangsa ini bisa bangkit hanya dengan teknologi? Dan orang Jawa punya kunci itu satu, tinemeng nalar. Tinemeng nalar itu bahasa sekarang itu rasional. Dua, kasunyatan. Kasunyatan itu realistik. Lah kalau ketemu anak muda yang diomong ke halu, sampai kadang-kadang dia ngaku, oh saya ini titisannya Joyoboyo. Ngaku-ngaku di medsos seperti ini. Oh ada yang perempuan ngaku titisannya Nyi Roro Kidul. Saya prihatin itu. Dengan cara itu tidak akan bangkit bangsa ini gitu loh. Sehingga konteks kita memberikan pencerahan, injection psikologi. Anak muda, Anda suka apa? Sebagai contoh, saya pernah diundang jadi pembicara mahasiswa teknik perkayuan. Saya di situ waktu itu mahasiswa Unmer. Saya waktu itu saya katakan coba gali tentang infrastruktur, tentang bangunan itu Pak, apa istilahnya? Konstruksi Jawa. Di situ banyak pengetahuannya, banyak ilmunya. Saat ini kenapa ketika terjadi gempa Jogja, ini 6.000 nyawa mati. Bangunan hancur. Karena kita sudah melupakan konstruksi Jawa. Yang kita pakai konstruksi Eropa. Lah anak muda itu seharusnya begitu gitu loh. Oh, Anda suka bidang apa? Konstruksi, pelajari konstruksi. Benar dan maksimal. Iya. Ada lagi mamanya rumah itu tidak boleh kamarnya itu 3 berjajar. Ini banyak yang nggak bisa mempelajari. Kenapa kok rumah itu kalau kita membuat kamar dalam rumah itu tidak boleh 3 berjajar? Ini sebenarnya ilmiah gitu loh. Nah, seharusnya anak muda seperti itu. Ini contoh anak muda suka pengobatan. Pelajari pengobatan enzimatik Jawa. Karena saat ini di Eropa pengobatan enzimatik Jawa itu pengobatan favorit di sana. Ini ilmiah gitu loh. Karena kalau pengobatan pakai konvensional obat itu banyak dampak negatifnya. Dan pengobatan enzimatik ini sudah saya buktikan berkali-kali mampu menyelamatkan nyawa orang. Bahkan dengan jarak jauh pun bisa. Nah, saya suka ketemu anak muda itu kalau seperti itu gitu loh. Tapi kalau ketemu anak muda sing diceritakne nun sewu sapa punden, ya boleh-boleh saja. Terus umpamanya ngelabeng-labeng tirakat nang Gunung Arjuna nganti tahunan, bulanan. Kita ini kan punya kewajiban. Nggak boleh kita ini melupakan kewajiban kita. Kewajiban kita itu apa? Satu, kewajiban kita terhadap masyarakat sekitar kita. Kalau udah punya keluarga, kewajiban kepada istri dan anak kita. Loh, kalau terus munggah Gunung Wilis, nganti nangkono sekian bulan, tahunan, loh berarti kan dia lalai kewajibannya. Ini nggak boleh. Ya boleh saja kita naik Gunung Wilis sekali waktu. Saya yang orang Malang pernah kok naik Gunung Wilis. Saya pernah naik Gunung Arjuna, tapi di situ ya secukupnya. Bukan ngelabeng-labeng nanti bulanan, tahunan. Nah, bagaimana keluarga kita gitu. Sehingga mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan ini nanti lewat pemirsa dan juga ini Mas Ramadan, Mas Yosef, Pak Darmaji, Pak Heru, Pak Purwito, Pak Suyatin ini bisa gedotol ke tetangganya. Kalau ketemu anak muda diarahkan seneng Jawa itu yang rasional dan realistik. Rasional. Bahkan non sewu dalam video kita yang berjudul Ajaran Jawa itu universal, tidak memihak bangsa Jawa. Jadi ajaran Jawa itu universal. Bahkan kita yang non sewu, kita yang suku Jawa belum tentu jadi Jawa loh. Karena untuk jadi Jawa itu butuh proses. Jadi ajaran Jawa itu ajaran yang universal dan tidak memihak bangsa Jawa. Sementara kalau ajaran lain itu memihak. Contoh ajaran Israel, itu memihak bangsa Israel. Mas Yosef hafal itu. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Siapapun yang mengutuk bangsa Israel akan dikutuk oleh Tuhan.
Kalau satunya saya nggak ngomong-ngomong. Soalnya yang satunya baperan. Tapi ya sama gitu loh. Tapi ajaran Jawa itu ajaran yang universal, tidak memihak bangsa Jawa. Tetapi orang Arab, orang Inggris, orang Eropa bisa menjadi Jawa setelah mengalami proses yang panjang. Dan berhak masuk surga. Karena surga itu milik orang Jawa, bukan milik orang Arab. Lajeng untuk Nun saya monggo silakan. Pak Darmaji tadi itu kan ngendikan begini. Besok yen tanah Jawa ana tulisan ning awang-awang, iku tanah Jawa bakal kuncara. Terus nggih. Dan menurut saya, kebetulan saya pribadi ini sudah melihat dengan mata kepala, di awang-awang itu memang sudah ada tulisan Romo. Dan kalau dihubungkan dengan bibrik-bibrik ini dan anak muda itu senang budaya, gitu, kados panjenengan ngendikan tadi itu senang keris, ada perkebunan keris. Kebetulan saya memang pegiat budaya keris, di Tulungagung. Lalu budaya-budaya lainnya juga mulai bermunculan. Juga kepercayaan Jawa, kepercayaan Jawa sekarang itu sangat banyak sekali, Romo. Dan tulisan di awang-awang itu, kalau menurut saya itu sangkan paraning dumadi atau sastro jendro hayuning rat pangrapating diyo, gitu Romo. Mudah-mudahan jongko ini benar-benar terjadi kalau melihat gelombang anak-anak muda yang lambat tapi pasti menuju ke leluhurnya. Demikian Romo. Mohon nanti ini diperjelas Romo, biar pemirsa lebih tahu dan lebih mengerti. Matur nuwun. Terima kasih Pak Heru. Untuk Pak Heru dan juga para pemirsa semua, kita harus ingat satu kata orang tua kita, satu kalimat orang tua kita itu begini: jongko bisane jinongko kudu jinangkah. Jongko bisane jinongko kudu jinangkah. Jongko itu prediksi, bukan ramalan. Kalau ramalan masih bisa meleset. Jongko itu sesuatu prediksi yang tingkat keakuratannya cukup tinggi. Tetapi jongko bisane jinongko kudu jinangkah. Pertanyaannya, kita semua siap enggak? Siap enggak kita itu untuk jangkah? Ini harus kita jawab semua. Di sini saya rasa sudah siap. Nah, kalau sudah siap, pertanyaan berikutnya, siapkah kita menggantikan posisi Dayoh yang selama ini menguasai kita ratusan tahun? Siap. Dan dipersiapkan. Dan memang harus dipersiapkan. Dan langkah-langkah organisasi kita adalah memang mempersiapkan itu. Sehingga organisasi kita beda dengan yang lain. Kita lebih mengarah pada Jawa TUS, Jawa yang orisinil, dengan tingkat nun sewu rasionalitas dan realistik yang tinggi. Kita nggak mau jarini, wong Jawa ora oleh ngomong jarini. Menurut riwayat nggak boleh. Harus melalui proses sendiri, pencarian sendiri. Ojo ngomong jarini. Nah, jarini ku akeh goroe. Tembung jari. Bahkan mencari Tuhan pun tidak boleh untuk diwakilkan. Harus mulai proses sendiri. Harus mencari proses. Sejatinya Gusti ki ngendi? Itu. Jari ini itu haram bukan Jawa. Mergo ujare nglentere. Terus undak ing warta sudoning titipan. Oh nggih, betul. Karena orang Jawa sejak dulu pun mengatakan gini lur kita. Sak dawa-dawane lurung, isik dawa gurung. Sepanjang-panjangnya jalan masih panjang tenggorokan manusia. Kalau saya titip duit ke Mas Yosep, bisa kurang. Tapi kalau saya titip omongan, sementara konteks dari ajaran-ajaran suci itu rata-rata dibukukan itu ratusan tahun setelah sang penerima mandat itu meninggal. Tapi kalau ajaran Jawa itu serateles.
Serat teles itu makrokosmos, mikrokosmos, jagat saisine. Sehingga dalam konteks ini orang Jawa ada pedomannya itu kan nun sewu kalender Jawa. Itu dasarnya adalah sangkan dumadining bawono, terjadinya alam semesta. Terus kalender Jawa itu sangkan dumadining bawono, alam proses terjadinya alam semesta. Yang satunya adalah aksara Jawa. Aksara Jawa itu adalah sangkan paraning dumadi. Ini adalah mikrokosmos, makrokosmos. Ini jagat cilik, jagat gede, ini serat teles. Nah, serat teles itu saat ini juga oleh beberapa paguyuban penghayat itu diartikan hanya tubuh manusia. Padahal enggak. Yang dimaksud serat teles itu adalah alam semesta. Ini pohon-pohon itu adalah ayat ya itu. Jadi dalam salah satu jangka Jayabaya itu kata ini, mengko bakal tinemu mongso bubare agama suci ginanti agama sejati. Karena agama suci gumantung marang kitab suci sing kaku, agama sejati gumantung marang serat teles alam semesta yang akan mengikuti sains dan teknologi. Harus rasional dan realistik. Tinggal kita tunggu waktu itu tiba. Dan kita harus siap menjadi itu tadi sing jangkah. Wow. Ini tidak bisa kita hindari gitu loh. Dengan kemajuan teknologi itu kita semakin tahu tentang pembodohan-pembodohan yang selama ini terjadi. Tentang cerita-cerita halusinasi, delusi, imajinasi yang terus mencengkeram bangsa ini. Jadi ada lagi yang disampaikan? Kalau enggak kita tutup sampai di sini, nggih. Sampun? Baik, sampun nggih. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi ngobrol-ngobrol kita tentang jejuluk Kinarya Suwuk. Mudah-mudahan para pemirsa yang saat ini istrinya hamil atau mau dapat cucu, ingat berilah nama keturunan kita jejuluk Kinarya Suwuk. Jangan asal keren. Nanti asal keren mamanya diberi nama Eropa. Winnie, ya Winnie itu nama beruang ya malahan. Sekarang musimnya yang keren nama Jawa. Waduh, mantap, saya keren nama Jawa. Budaya. Budaya. Oh, namanya nama Jawa. Jangan nama sok Barat dan juga jangan nama sok Arab. Yang akhirnya menjadi Arapati Genah gitu loh. Jadi jejuluk Kinarya Suwuk. Kenapa jejuluk Kinarya Suwuk? Doa yang paling cepat terkabulkan yang menjadi suwuk itu adalah sesuatu yang dilantunkan setiap saat. Nama ini adalah sesuatu yang dilantunkan setiap saat. Sebagai contoh, ini saya yakin kok saat ini pun yang ngerasani saya ada kok. Itu orang yang senang sama saya ataukah orang yang benci sama kita. Saya yakin entah di mana itu yang membicarakan Mas Ramadan juga ada. Entah yang suka atau tidak suka. Pak Darmaji juga gitu, Pak Heru, Pak Yusuf sama. Nah, orang yang membicarakan kita tadi di belakang tadi, ya, kalau nama kita nama baik, mbok ngerasani elek ya dadi doa. Dilantunkan setiap saat gitu loh. Padahal orang yang membicarakan kita di belakang tadi kan membicarakan sesuatu yang jelek. Tetapi karena nama kita nama jejuluk Kinarya Suwuk, akhirnya menjadi doa yang baik untuk kita. Sehingga nantinya akan memunculkan vibrasi alam. Akan membentuk energi-energi positif dalam hidup dan kehidupan kita. Sehingga bagi yang mau dapat keturunan, entah itu anak, entah itu cucu, ayo kita cari jejuluk Kinarya Suwuk. Dan bagi yang sudah terlanjur namanya sok Barat atau sok Arab, saya tidak menyarankan untuk ganti nama. Tapi kalau kepingin ganti nama, tanya kedua orang tua Anda. Kedua orang tua bapak ibu Anda. Ya makanya pakai proses diselamati, diwilujengi, terus pakai puasa. Karena orang Jawa itu kalau mau memberi nama keturunan itu pakai puasa. Wong Jawa poso, bukan siam lo ya. Kalau siam bahasa Arab.
Ini sudah saya bahas di video kita yang berjudul benarkah orang Indonesia banyak yang tidak berpuasa? Karena memang banyak orang Indonesia yang tidak berpuasa. Kalau Ramadan paling siam, tapi puasa belum. Karena puasa dan siam itu beda. Konsepnya beda, aturannya beda. Kalau orang siam mana Ramadana, barangkali banyak. Tapi yang poso, ya belum tentu. Karena itu memang berbedaan gitu loh. Jadi kalau yang sudah diberi nama, mau ganti silakan. Tapi tanya izin pada orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak mengizinkan, jangan. Kalau mengizinkan ya lewat proses tadi. Proses pemberian nama poso, selamatan. Undang tetangga. Baru setelah itu proses ke pengadilan. Tanya ke kantor Disduk Capil bagaimana proses ganti nama. Nggak ribet kok. Demikian para pemirsa yang saya hormati. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Rahayu.